Oke, kembali lagi di Jawara Hobi dan ini adalah review Jeong. Jadi sebelum gua mulai reviewnya, sebenarnya gua ingin cerita-cerita dulu soal asal-usul dari Jeongnya ini. Dari mana asalnya atau mungkin kenapa robotnya ini tidak ada kakinya. Ya, tetapi kalau kalian tidak ingin dengar ceritanya, kalian bisa saja langsung skip ke reviewnya dengan timestamp di bawah. Nah, jadi Jeong ini adalah mobile suit atau robot milik organisasi yang namanya Jeon. Itu adalah organisasi musuh dan pilotnya itu adalah Charles Nabel atau mungkin lebih dikenal dengan nama Red Comet. Jadi Jeong ini muncul di seri anime Mobile Suit Gundam tahun 1979, yaitu adalah seri anime Gundam pertama dan adanya itu di saat final battle-nya melawan RS-78. Ya, jadi kira-kira si Jeong ini adalah final boss-nya gitulah di anime tersebut. Nah, kalau kalian penasaran kenapa Jeong ini tidak ada kakinya, itu karena memang di animenya tersebut si Jeongnya ini belum selesai dibangun. Ya, jadi settingannya itu mereka lagi berperang. Kebetulan saat itu mobile suit dari Red Comet yang namanya itu Geglok, ya memang namanya cukup aneh, itu lagi rusak dan semua mobile suit milik Jeon itu semuanya juga sudah dikerahkan. Ya, jadi memang mau tidak mau Red Comet itu harus mengendarai si Jeongnya ini yang memang belum dibangun selesai. Ya, jadi kalau kalian tanya kenapa Jeong itu tidak ada kakinya, ya itu memang belum dibangun selesai. Oke, kira-kira begitu untuk cerita singkat dari Jeongnya ini. Langsung saja kita ke reviewnya. Pertama-tama mungkin yang kalian juga penasaran soal ukuran dari Gundamnya ini. Jadi begini untuk size comparisonnya dengan RG Sazabi, ini adalah RG terbesar untuk saat ini. Dan RG RX-78 ya ini ukurannya standar lah untuk ukuran Gundam. Nah, jadi memang si Jeongnya ini tingginya mungkin setara seperti RX-78, tetapi setelah kita pasang untuk action base-nya ini, kelihatannya ini memang lebih besar lagi. Selanjutnya yang ingin gua bahas adalah proses perakitannya. Ya, menurut gua proses perakitan kitnya ini cukup sederhana lah. Secara bersamaan juga cukup menarik karena ada gua temukan beberapa sistem perakitan yang sebenarnya belum gua temukan di kit-kit lainnya. Lalu kalau kalian sudah sering merakit Gundam, khususnya kit RG, tentu kalian tahu kalau saat merakit bagian kaki itu adalah bagian yang cukup membosankan kalau menurut gua. Karena untuk part bagian kakinya itu biasanya cukup banyak dan apalagi kita harus merakit sisi kanan dan sisi kiri yang cukup identik, ya jadi agak monoton. Tetapi berbahagialah karena si Jeongnya ini tidak ada kakinya. Nah, jadi ada sisi positifnya juga. Proses perakitannya ini menurut gua lebih tidak monoton lah. Selanjutnya yang ingin gua bahas adalah desainnya. Ya, jadi bisa yang kalian lihat ini kalau menurut gua adalah desain terunik dari lini RG. Nah, jadi konsep desainnya ini kalau menurut gua tidak seperti konsep desain sebuah robot. Ya, kalian lihat saja untuk tanduknya ini ada di sisi kanan dan sisi kiri memanjang. Untuk tangannya ini juga bisa memanjang menggunakan kabel. Dan untuk kakinya ini juga tidak ada. Apalagi untuk ekspresi wajahnya ini seperti melongo, ya jadi mulutnya itu terbuka. Menurut gua sih ini malah mirip seperti konsep sebuah hantu. Ya, tetapi kalau kita lihat sisi positifnya karena penampakannya ini yang kalau menurut gua agak seram, ini membuat robotnya ini kelihatan lebih intimidating. Ya, jadi khas villain-villain gitulah. Nah, jadi memang untuk urusan desainnya ini sebenarnya subjektif. Ini balik lagi ke preferensi kalian, apakah kalian suka atau tidak. Tetapi ada satu hal yang sangat gua apresiasi dari kitnya ini. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat desain awalnya itu di seri animenya, itu kalau menurut gua tidak ada keren-kerennya. Nah, sebenarnya Bandai juga sudah mengeluarkan versi high grade dari Jeong. Itu juga desainnya super jelek kalau menurut gua. Sama sekali tidak ada kepikiran pengen beli kit tersebut. Tetapi untuk RG-nya ini jujur saja gua cukup suka dengan desainnya. Ya, jadi meskipun diambil dari desain robot era 70-an 80-an begitu, tetapi kitnya ini menurut gua masih kelihatan cukup futuristik di era 2021. Ya, jadi Bandai ada melakukan perubahan proporsi pada bagian tubuh dari Jeongnya ini. Terus seperti RG-RG lainnya, Bandai juga menambahkan detail sebanyak mungkin dan juga menambahkan fitur-fitur dan gimmick. Ya, itu contohnya seperti bukaan-bukaan part pada bagian roknya ini yang memang di seri originalnya itu tidak ada, ya ditambahkan di sini untuk memberikan kesan yang lebih futuristik kalau menurut gua. Oke, sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari kitnya ini. Oke, jadi ini literally semua yang kita dapatkan dari paket penjualannya. Ya, cuman action base dengan Jeongnya ini sendiri.
Pertama-tama kita akan lihat untuk detail action base-nya. Ya, jadi pada dasarnya ini memang adalah action base 5 dalam warna abu-abu. Namun kita juga mendapatkan tambahan 2 buah base plate dengan 2 buah penyangga ini untuk bagian tangannya ini. Jadi sama seperti action base 5 biasa, kita bisa menancapkan stand-nya ini ke lubang yang kita inginkan. Seperti beginilah kira-kira. Selanjutnya kita juga mendapatkan kabel ya, jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat tangannya ini memanjang. Oke, sekarang kita akan lihat lebih dekat untuk RG Jeongnya ini. Sebenarnya kalau kalian mau aksesoris yang lebih banyak, itu ada yang versi deluxe version, itu versi last shot. Nah, itu ada tambahan beberapa efek part warna clear part, dan dia juga ada sedikit diorama untuk memposekan scene last shot. Ya, tentu saja RX-78 itu tidak termasuk ya. Oke, kalau kalian bertanya apakah RG Jeongnya ini bisa berdiri tanpa menggunakan action base? Jawabannya ini bisa, karena di bagian bawahnya ini dia ada 3 kaki kecil ya, jadi agar bisa berdiri dengan stabil. Namun kalau kalian mau memposekannya ini dengan pose terbang menggunakan action base, tentu saja kaki-kakinya ini harus kalian cabut. Sekarang kita akan lihat untuk detailnya dari bagian kepala seperti begini ya. Jadi untuk mekanisme matanya ini dia bisa mengikuti putaran dari kepalanya ya, jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Jadi bagian matanya ini bakalan mengikuti arah putaran kepalanya. Bagian matanya ini juga bisa kita buat menghadap ke bagian atas, namun kita harus buka dulu bagian kepalanya. Sistem mekanisme bagian matanya ini sebenarnya juga kita temukan di RG Jaku maupun RG Jigo. Namun sedikit disclaimer, untuk mekanisme mata seperti itu kita tidak boleh memutar kepalanya ini 360 derajat. Itu fatal sekali ya, jadi jangan coba-coba. Kalau kalian putar 360 derajat, mekanisme matanya ini bakalan rusak dan tentunya tidak bisa lagi mengikuti pergerakan dari kepalanya ini. Untuk bagian kepalanya ini juga bisa dicabut dengan gampang ya, jadi karena di animenya bagian kepalanya ini bisa digunakan sebagai escape pod. Saat tubuhnya ini sudah rusak, pilotnya itu bisa kabur dengan menggunakan kepalanya ini ya, makanya itu di bagian belakangnya ini ada pintu untuk bagian kokpitnya ini. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian shouldernya seperti begini, di bagian dadanya seperti begini ya. Jadi ada 2 booster di bagian depan dan 2 booster di bagian belakang. Jadi ada sedikit gimmick, kalau kita condongkan bagian badannya ini, maka boosternya ini akan menghadap ke bagian depan. Kalau ke belakang ini juga sama, kita condongkan ke depan, boosternya ini akan mengarah ke bagian belakang. Selanjutnya kita akan lihat untuk detail perutnya seperti begini. Jadi ini ada 2 buah part bulat warna ungu. Ini di animenya bisa menembakkan beam, dan untuk bagian tangannya ini detailnya seperti begini. Tangannya ukurannya memang cukup besar dan bisa memanjang dan memendek seperti begini. Dan tangannya ini juga bisa kita cabut dan pasangkan dengan kabel agar kelihatan seperti memanjang. Selanjutnya untuk telapak tangannya ini kira-kira seperti begini ya, jadi jari-jarinya ini semuanya full artikulasi. Namun menurut gua jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk jari-jarinya ini, karena artikulasinya ini kalau menurut gua sih ini cukup terbatas. Dan saran dari gua janganlah sering-sering diartikulasikan jari-jarinya ini, karena kalau gua lihat sih ini rentan untuk patah karena part-partnya ini kecil-kecil semua, agak ngeri lah. Jadi untuk jarinya ini bisa kita pasang dengan stick Kiko ini ya, jadi ini adalah beam saber, bisa kita pasang di bagian jarinya seperti begini. Nah, namun perlu kalian ketahui tidak semua beam saber itu cocok dengan jarinya ini ya, ada beberapa yang lubangannya ini tidak pas. Oke, sekarang kita akan lihat untuk detail bagian skirtnya ini, detailnya cukup nice. Jadi ada stiker realistic decal, juga ada part warna abu yang ada di bagian dalam dari partnya ini. Di bagian belakangnya ini seperti begini ya, jadi detailnya ini menurut gue ini sudah top notch lah. Banyak sekali perpaduan warna abunya, jadi sama sekali tidak monoton. Dan untuk bagian bawahnya ini seperti begini ya, jadi fun fact untuk bagian bawahnya ini kalau kita lihat seperti begini, ini kayak bentukan love, dan booster-booster di bagian dalamnya ini kayak bentukan bunga. Begitu juga kalau kita lihat dari bagian atas ini juga mirip love ya, jadi mungkin cocok lah sebagai hadiah Valentine mungkin. Nah, untuk roknya ini juga ada mekanisme membuka seperti begini ya, jadi di bagian sampingnya ini bisa membuka, di bagian depannya ini juga bisa sedikit, dan di bagian samping belakang ini bisa membuka seperti begini, dan bagian belakang ini juga ada artikulasi sedikit. Jadi kita bisa lihat di bagian dalamnya ini ada booster. Setiap booster tentu saja bisa berartikulasi dengan menggunakan
menggunakan ball joint, dan berikut ini untuk detail boosternya kira-kira seperti begini. Oke, jadi sekarang kita lihat artikulasinya menengok ke bagian atasnya seperti begini. Jadi bagian dadanya ini juga memiliki artikulasi ke bagian bawah seperti begini. Ya, jadi karena artikulasinya ini yang cukup jauh, jadi kita bisa memposisikan jeongnya ini sedang terbang dan masih menatap ke arah depan. Nah, dan seperti yang gue bilang tadi, jangan coba-coba memutar kepalanya ini 360 derajat karena bakalan merusak mekanisme matanya. Selanjutnya untuk bagian bahunya ini seperti begini ya, standar. Dan untuk tangannya ini sikunya ya seperti begini. Untuk telapak tangan ini dengan ball joint dan jari-jarinya ini full artikulasi seperti yang tadi saya tunjukkan. Dan untuk bagian badannya ini tidak bisa 360 derajat. Bagian perutnya ke belakang seperti begini dan ke depannya ini seperti begini. Ya, jadi cukup fleksibel lah kalau menurut gua. Dan untuk bagian skirtnya ini seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, ini bisa mekanisme membuka. Oke, jadi ini sedikit additional. Kalau kalian mungkin berpikiran apakah bisa kaki RG Sazabi ditempel ke RG Jeong? Jawabannya ini sebenarnya antara bisa atau tidak, karena sebenarnya cukup longgar juga untuk lubangnya ini. Tetapi kalau kita paksakan, ya kira-kira penampakannya seperti begini. Ya, jadi kita ganti bagian boosternya ini dengan bagian kaki dari RG Sazabi. Kalau menurut gua sih sebenarnya tidak terlalu proporsional ya. Kayaknya bagian kakinya ini terlalu kecil. Ya, tetapi menarik lah untuk kita ketahui. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Ya, jadi di awal video tadi gua sudah cerita asal-usul soal si jeongnya ini. Ya, itu sebenarnya agar kalian bisa lebih mengapresiasi untuk desainnya ini. Karena gua yakin kalau gua tidak cerita asal-usulnya, gua langsung ke reviewnya saja, pasti kalian bakalan berpikiran, apaan sih si jeongnya ini kok robot tidak ada kakinya? Ya, tetapi kalau kalian sudah menonton videonya ini dari awal sampai sini, tetapi kalian tetap tidak bisa menerima desainnya ini, mungkin menurut kalian desainnya ini terlalu ekstrim, ya mungkin ini bukan kit untuk kalian. Tetapi kalau untuk gua jujur saja, sebenarnya gua cukup suka untuk desain dari kitnya ini, apalagi gua juga pecinta desain Gundam klasik. Ya, jadi memang ini wajib lah untuk ada di koleksi gua. Ya, di akhir kata sebenarnya ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, apalagi dengan harga kisaran 750.000 sampai 800.000. Harganya cukup mahal juga. Jadi menurut gua juga tidak bisa asal bilang gua recommended ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, karena kitnya ini memang cukup mahal kalau gua bilang. Gua rasa segitu saja dari gua. Ya, sebenarnya gua masih menunggu The Great Gun Cannon dan Gun Tank. Ya, itu kalau ada keluar gua pasti beli kitnya itu. Ya, begitu saja, sekian review dari gua. See you in the next video and always live with your passion.